Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, kita kembali melihat dinamika Pilpres dan pergerakan koalisi-koalisi politik yang ada. Yang pasti weekend kemarin, sepanjang Sabtu dan Minggu, Koalisi Perubahan untuk Persatuan mulai menunjukkan soliditas dan pergerakannya di lapangan. Di Bandung, Mas Anies Rashid Baswedan menghadiri dua acara partai, yaitu satu Partai Keadilan Sejahtera dan kemudian Partai Demokrat. Artinya apa? Artinya soliditas koalisi ini makin tumbuh berkembang dan makin solid saja, dan kemudian Nasdem yang sudah bergerak duluan di lapangan itu kemudian disusul kali ini oleh pergerakan di lapangan dari dua partai ini, yaitu PKS dan Demokrat. Kita lihat animonya luar biasa di Bandung tersebut. PKS menyelenggarakan acaranya sambil jalan sehat senam pagi itu di lapangan Tegalega Bandung, dan itu dihadiri oleh ribuan orang dan simpatisan, bahkan para relawan juga menghadiri acara tersebut. Yang menarik, Mas Anies Rashid Baswedan dan Presiden PKS yaitu Ahmad Syaihu itu naik sisingaan. Ini kendaraan seni dan budaya yang paling terkenal di Jawa Barat, Jadi biasanya pada acara-acara penting atau acara-acara resepsi dan sunatan, para pengantin dan yang disunat itu naik sisingaan ini. Atau di pentas-pentas seni juga para penari menaiki sisingaan ini. Nah, Mas Anies dan Pak Syaihu itu menikmati betul naik kendaraan sisingaan yang dipanggul beramai-ramai oleh para pekerja seni di Jawa Barat. Yang menarik di acara PKS ini yaitu lautan manusia itu berwarna oranye dan putih. Di antara mereka juga ada seragam-seragam para relawan di Jawa Barat. Di forum ini Mas Anies menegaskan ingin mengirim pesan ke seluruh Indonesia bahwa barisan pendukung Koalisi Perubahan itu mengirim pesan perubahan. Dan di Jawa Barat juga sudah mulai memperkuat pesan perubahan ini. Nah, di acara ini Mas Anies tentu saja menyampaikan gagasan. Dan menariknya di acara ini Mas Anies jauh lebih merakyat dalam membahasakannya. Jadi mungkin ia ingin mendapatkan pemahaman di kalangan masyarakat yang lebih bulat atau lebih komprehensif, lebih menyeluruh dengan mencakup pemahaman dari berbagai kalangan gitu. Berbagai level pendidikan. Makanya bahasanya ia kemas dengan bentuk yang amat sangat sederhana. Jadi salah satunya adalah 4 pokok pesan perubahan yang ingin dia lakukan. Yang pertama, ia melihat biaya pangan, biaya bahan pokok itu yang relatifly mahal dan itu harus dibuat secara terjangkau. Kalau nggak percaya, cek di lapangan harga beras, harga gula, harga daging, harga minyak goreng yang juga sempat melesat. Nah, itu kemudian data dan fakta yang tidak bisa terbantahkan, dan menurut Mas Anies ini hal yang mendasar, biaya pangan ini hal yang mendasar dan harus dibuat dengan satu sistem di mana harga pangan ini akan semakin terjangkau. Yang kedua, biaya kesehatan. Biaya kesehatan dan problem isu-isu kesehatan juga harus diperbaiki. Biaya kesehatan itu juga jangan dibuat terlalu mahal, harus dibuat patokan standar gitu. Seperti di negara maju itu ada patokan standarnya, biaya dokter, biaya pemeriksaan itu ada berapa. Tidak bisa
ugal-ugalan dan dibiarkan mahal. Karena kesehatan itu menjadi pokok juga untuk masyarakat. Jadi kalau harga kesehatan atau biaya kesehatannya terjangkau, masyarakat bisa merawat kesehatannya dengan baik. Kalau kesehatan masyarakatnya baik, maka generasinya baik, ya negaranya juga akan semakin baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, Mas Anies menyampaikan problem ya, serapan lapangan pekerjaan kita yang rendah. Ya, ribuan orang harus masuk ke dunia kerja, entah itu lulusan SMP, lulusan SMA, lulusan kuliah, universitas. Tetapi ketika mereka lulus, mereka kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi kesempatan pekerjaan itu atau akses kepada pekerjaan atau lapangan pekerjaannya sendiri itu harus diciptakan. Peran siapa? Itu peran semua pihak, tetapi yang jauh lebih penting lagi adalah peran pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Siapa yang menciptakan lapangan pekerjaannya? Ya kolaborasi dengan private sector. Karena tidak mungkin pemerintah menyerap semua lulusan itu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara atau menjadi pegawai pemerintah, pegawai publik. Nah, itu tidak mungkin. Maka sektor swasta, sektor entrepreneur itu harus didorong. Nah, itu maksudnya Mas Anies. Jadi mintakan entrepreneur itu ya kemudahan ya. Kemudahan untuk berusaha itu harus diciptakan sehingga orang bisa dengan mudah menjadi pekerja informal, menjadi pekerja-pekerja entrepreneur, menjadi pengusaha-pengusaha baru. Nah, kalau menjadi pengusaha berarti dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan juga. Semakin banyak entrepreneur, semakin banyak juga lapangan pekerjaan yang diciptakan. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata Mas Anies, itu sektor pendidikan. Sektor pendidikan itu tidak hanya menyangkut kualitas pendidikannya, tetapi jumlah rasio ya antara siswa, sekolah dan guru itu masih jomplang, masih jauh. Tak heran ya ketika tahun ajaran baru selalu saja problem terus terjadi adanya orang tua dan anak yang pusing cari sekolah karena sekolah negerinya penuh, sekolah swastanya juga penuh. Terlebih misalkan kenapa sistem zonasi juga terus menjadi masalah karena jumlah rasio ya, rasio antara siswa dengan sekolah, siswa dengan guru, sekolah dengan guru itu kita belum bisa menghandle. Jadi misalkan perubahan yang sederhana ya dilihat kembali peta ya, peta sekolah di wilayah-wilayah tersebut. Jangan sampai ada sekolah yang kosong, tapi sekolah yang lain itu antriannya panjang. Jadi 4 isu pokok itu disampaikan dengan luar biasa oleh Mas Anies di Bandung kemarin. Nah, di luar PKS, ya Demokrat juga bergerak gitu. Demokrat bergerak, kalau PKS juga hadir presidennya Pak Ahmad Sayhu di acara-acara Demokrat. Mas Anies didampingi oleh ketua umumnya secara langsung, yaitu Mas Agus Harimurti Yudhoyono, biasa dipanggil AHY. Ya setidaknya ada dua mata acara yang juga dihadiri oleh ribuan orang. Satu ya acara curhat anak muda atau sambil ngopi ya, Mas Anies dan Mas AHY bertemu dengan anak-anak muda di Bandung ya untuk mendapatkan gagasan langsung dari Mas Anies dan Mas AHY, tapi Mas Anies dan Mas AHY juga menyerap ya apa sih curhatan anak muda di Bandung itu seperti apa. Dan itu acaranya luar biasa. Datangnya mereka pakai baju hitam-hitam begitu. Nah, kemudian yang menarik lagi adalah di Gor Sabuga Bandung ya, ribuan orang juga menyemut di acara Partai Demokrat ini dengan yel-yel yo ayo gitu kan. Nah, selanjutnya
tonton aja di short saya juga ada ya jelang-jelang Mas Anies dan Mas Ahaye tiba di GOR dan di dalam GOR gitu. Nah itu cek saja. Tapi yang pasti pergerakan Demokrat dan PKS, terutama Partai Demokrat juga ini membantah sinyalemen bahwa Demokrat malas bergerak gitu. Kalau Nasdem kan udah dari awal tuh gitu. Nah sekarang itu mulai memasuki bulan Agustus ini ya. PKS, Demokrat itu sudah mulai bergerak secara masif menyelenggarakan event-event acara dan menyiapkan panggung untuk capres ya atau baca pres koalisi perubahan itu. Dan kekompakan ini makin menyemangati simpatisan, pendukung dan potensial pemilih dari Mas Anies Rashid Baswedan. Kan selalu saja ada kekhawatiran benarkah Mas Anies bisa berangkat atau bisa berlayar ke Pilpres ya. Kekhawatiran itu yang kemudian menahan laju ya dukungan di survei itu. Kemungkinan karena itu. Jadi karena nggak yakin Mas Anies bisa berlayar, apalagi sempat ada dinamika yang hangat atau cenderung panas antara anggota koalisi ya tentang ujungnya tentang cawapres gitu. Padahal ketiga partai kan sudah menyerahkan putusan cawapresnya itu ke Mas Anies gitu. Kenapa harus ngotot-ngotot mendorong? Sabar aja dulu, menunggu ya siapapun ketika Mas Anies sudah pilih siapapun anggota koalisi, partai-partai tersebut harus legowo dan ikhlas menerima karena itu sudah ya menjadi kearifan keputusannya Mas Anies gitu. Jadi harus legowo, harus ikhlas, nanti jangan kabur dari koalisi karena kami semua kata masyarakat itu menonton konsistensi dan inkonsistensi dukungan partai-partai itu dan kemudian masyarakat bisa menjatuhkan vonisnya di pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Jadi kekompakan dan soliditas juga pergerakan di lapangan yang seperti ini yang agaknya dirindukan oleh seluruh pendukung dan simpatisannya Mas Anies. Semakin partai-partai ini solid dan menunjukkan langkah nyata di lapangan dengan menyediakan diri dan menyibukkan diri menyiapkan acara-acara seperti ini karena ini sebagai langkah sosialisasi dan mempromosikan Mas Anies. Nah, semakin sering tiga partai ini menyelenggarakan kegiatan seperti itu, ya itu akan semakin solid koalisinya dan juga semakin melimpah dukungan dan simpati dari masyarakat. Demikian kawan baik, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen dari Sun Channel. Terima kasih.